Tapi emang bisa, Pin? Hmm? Nggak jadi. Ya, lanjut. Ayo, Rah. Udah record ya? Udah record. Udah. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 analisa data. Di sini kami akan mempresentasikan PBL akhir kami yang berjudul Analisis Kualitas Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Keputusan Pembeli Jasa Ekspedisi PT JNT. Di kelompok kami beranggotakan M. Riki Darmawan, Inasya, Calvin Pranata Andreas Kain, Aura Kaisha Wardani, dan Yeni Hernita. Berikut presentasi akan saya serahkan ke rekan saya, Calvin Pranata. Kepada Calvin, dipersilakan. Oke. Di era globalisasi sekarang ini, industri pengiriman barang berkembang pesat. Hal ini disebabkan oleh budaya masyarakat yang menginginkan segala sesuatu serba cepat dan praktis. Permintaan konsumen akan jasa pengiriman pun semakin meningkat, yang berarti semakin banyaknya perusahaan yang memasuki pasar jasa untuk bersaing dan bertahan. Karena banyaknya jasa pengiriman barang yang serupa tersebut dengan kualitas yang berbeda-beda dan konsumen yang terus berubah-ubah, serta munculnya pesaing-pesaing baru, ini berarti semakin banyak layanan pengiriman barang yang ditawarkan dalam format yang berbeda. Kondisi ini memberikan pelanggan berbagai alternatif pilihan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya, sekaligus menciptakan suasana persaingan yang semakin meningkat di sisi bisnis untuk menarik konsumen ataupun pelanggan. Setiap perusahaan akan memiliki target yang harus dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan itu tersebut. Dan sebuah perusahaan juga akan memiliki tujuan dalam mendapatkan laba dengan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan, perusahaan harus mampu bersaing dalam hal memberikan layanan dan persepsi yang baik kepada pelanggan. Karena dengan demikian pula, pelanggan akan menjadi lebih loyal terhadap perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya, tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara stimulan dan parsial kualitas pelayanan jasa pengiriman dan persepsi harga terhadap keputusan pembelian jasa ekspedisi PT JNT yang berada di Kota Batam. Lalu batasan masalahnya berfokus pada kualitas pelayanan atau X1 dan persepsi harga atau X2 terhadap keputusan pembelian pelanggan eh, atau Y di PT JNT tersebut. Lalu selanjutnya ruang lingkup penelitian. Apa sajakah ruang kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan kepada PT JNT tersebut? Lalu apakah harga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PT JNT? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, Yeni Hernita. Oke, dalam metode penelitian, ada strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi penelitian studi kasus terpancar, penelitian terpancar atau embedded research yang digunakan karena masalah dan tujuan penelitian telah ditetapkan oleh penelitian sejak awal penelitian. Studi kasus digunakan karena strategi ini difokuskan pada kasus tertentu. Pengukuran yang digunakan yaitu like skill di mana setiap jawaban akan diberikan skor dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sangat setuju atau yang disebut SS diberi skor 5, 2 setuju diberi skor 4, 3 kurang setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 1. Yang ketiga, populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi
seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek oleh objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, populasi adalah seluruh konsumen PTJNT. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Pengambilan sampel, ukuran sampel seharusnya lebih besar dari 100 sebagai ukuran umum jumlah sampel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Inasya. Pada Inasya dipersilakan. Selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian meliputi dengan kualitas layanan, persepsi harga, dan keputusan pembelian jasa ekspedisi pada PT JNT. Lalu ada pengumpulan data. Untuk pengumpulan data mendapatkan persepsi responden yang berkaitan dengan kualitas layanan, persepsi harga, dan keputusan pembelian. Peneliti menyebarkan kuesioner by online dengan ketentuan yang mengisi haruslah konsumen dari PT JNT. Kemudian terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama, kualitas layanan. Kualitas layanan yang andal adalah perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan dari layanan yang telah diterima ketika kenyataan melebihi dari yang diharapkan. Kualitas pelayanan dapat dikatakan baik dan sebaliknya. Berdasarkan dari gambar di samping, ringkasan jawaban responden yaitu kualitas layanan adalah ada empathy 24%, reliability 24%, responsiveness dan assurance masing-masing 19% dan tangibles 14%. Lalu ada persepsi harga. Persepsi harga ialah nilai yang terkandung dalam harga tertentu yang berhubungan dengan manfaat serta memiliki atau menggunakan produk ataupun sebuah layanan. Dari gambar di samping, persepsi harga yang dipersepsikan 50% dan harga yang direferensikan 50%. Pada data yang didapat, antara harga yang dipersepsikan dengan harga yang direferensikan memiliki hasil yang sama dan seimbang. Kemudian yang terakhir, keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembeli pada saat konsumen benar-benar melakukan pembelian. Pada data yang didapat yaitu mencari informasi 38%, keputusan pembelian 37%, dan evaluasi alternatif sebanyak 25%. Baik, untuk penjelasan akhir mengenai pengolahan data akan dilanjutkan oleh rekan kami Riki Darmawan. Kepada Riki dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari survei yang telah kami lakukan. Terlihat di sini hasil dari output dari data yang telah kami masukkan. Terlihat di sini kepuasan sama dengan 0,41 dari layanan ditambah dengan 0,57 dari harga. Error var sama dengan 0,065, R-square sama dengan 0,94. Kualitas layanan menghasilkan T-value sebesar 0,12 dengan koefisien jalur yang positif yaitu 0,41. Dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian jasa ekspedisi PT JNT Express. Persepsi harga menghasilkan T-value sebesar 0,18 dengan koefisien jalur yang positif yaitu 0,57.
dapat disimpulkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keputusan pembelian jasa ekspedisi PT JNT Express. Pengaruh yang sangat signifikan dalam penggunaan layanan jasa ekspedisi saat ini adalah tergantung dari seberapa banyak layanan ekspedisi tersebut bekerja sama dengan para e-commerce. Karena untuk penggunaan jasa layanan ekspedisi sendiri banyak digunakan untuk mengantar barang kiriman dari pesanan e-commerce. Customer kadang tidak terlalu memperhatikan layanan dan harga untuk jasa ekspedisi. Yang customer perhatikan adalah apakah bisa menggunakan voucher gratis ongkir atau tidak. Saran kami untuk ekspedisi pengiriman adalah untuk terus membangun kerjasama dan relasi kerja dengan para e-commerce. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Berikut tadi ialah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.